I am the one, the way your son don't need a gun to get respect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri pertemuan ini. Baik, tema makalah adalah Hakikat Ipteks Perspektif Islam. Nama Eko Ramadana dengan nomor NPM 22810028 semester 4, pengambilan prodi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Metro, dengan tanggal pembuatan video 4 Juli tahun 2024 dengan dosen pengampu Bapak Haryanto dengan mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan 4. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester genap tahun ajaran 2023 dan 2024. Jadi, hakikat ipteks dan perspektif Islam yaitu mencakup tentang penciptaan manusia sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi yang tertanggung jawab mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia dan pemahaman akan pentingnya ilmu pengetahuan. Hal ini tidak hanya mencakup tentang pencapaian ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan lain-lainnya, tetapi juga nilai-nilai Islam itu mempengaruhi pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian ada dua pembahasan, yaitu mengenai tentang konsep ipteks dan peradaban muslim. Yang kedua yaitu hubungan ilmu, agama, dan budaya. Jadi, konsep ipteks dan peradaban muslim adalah peradaban Islam mempunyai warisan keilmuan yang kaya dan beragam. Pada puncaknya, peradaban Islam memberikan kontribusi penting dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan sejumlah ilmu pengetahuan lainnya. Contoh spesifiknya adalah karya-karya ilmiah pada cendekiawan muslim seperti Ibnu Sina, Al-Hazmi, dan Ibnu Al-Haytham yang menjadi landasan berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia barat. Pentingnya menduduki ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak jelas dipisahkan dari suatu agama dengan konsep sains yang dipahami seperti bagian integral dari ajaran Islam, mengajarkan nilai-nilai pengetahuan, penelitian, dan penjelasan alam semesta sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu konkretnya adalah berkembangnya ilmu astronomi untuk menentukan waktu sholat dan menentukan arah kiblat. Para peneliti dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Keterbukaan ini masuk dalam ilmu kepengetahuan dari beragam budaya dan tradisi menjadi ciri khas peradaban sains Islam. Hal ini memungkinkan penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan ke seluruh dunia Islam yang menjadi jembatan penyebaran ilmu pengetahuan ke Eropa selama ada abad pertengahan. Peradaban Islam juga terkenal dengan sistem pendidikan yang maju pada masa itu. Madrasah, perpustakaan yang besar didirikan sebagai pusat pembelajaran dan penelitian ilmiah. Sistem pendidikan Islam mendorong pemikiran kritis, penelitian, dan pengembangan pengetahuan. Dalam konteks modern, pemahaman konsep iptek dan peradaban Islam penting sebagai sumber-sumber inspirasi untuk membangun kembali kejayaan ilmu pengetahuan yang pernah dimiliki peradaban Islam melalui integrasi nilai-nilai agama, budaya, dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua yaitu tentang hubungan antara ilmu pengetahuan, agama, dan budaya, merupakan topik yang komplikasi dengan penting dalam pemahaman manusia terhadap dunia dan diri sendiri.
Sains, agama, budaya saling berinteraksi dan saling memenuhi. Sains dapat menjadikan suatu pemandangan dunia yang introspeksi terhadap ajaran agama, sedangkan agama dan budaya juga dapat memberikan konteks dan kerangka bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Agama seringkali menjadi salah satu penggerak utama dan pembantu kebudayaan dalam suatu masyarakat. Nilai norma-norma itu dan aturan yang bersumber dalam ajaran itu dapat membentuk pola perilaku dalam masyarakat. Sains memberikan penjelasan rasional dan empiris terhadap fenomena alam dan kehidupan manusia. Sementara itu, agama menawarkan pandangan dunia yang lebih metafisik dan spiritual. Namun, kedua bidang ini tidak serta-merta bertentangan salah satu dengan yang lain. Banyak agama yang mengakui tentang penting dan banyak agama mengetahui tentang pengetahuan dan pendidikan dalam memahami ciptaan Tuhan. Budaya juga mempengaruhi pengembangan ilmu pengetahuan dengan cara yang kompleks. Misalnya, pemandangan terhadap alam, tradisi ilmiah, dan pengetahuan yang lokal dapat menjadi dasar penelitian pengembangan ilmiah. Keterbukaan terhadap peradaban budaya dan agama penting untuk mendorong dialog antara budaya yang sehat dan konklusif. Dialog ini memungkinkan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan nilai antara kelompok budaya dan agama yang beragam, yang akhirnya mengarah pada pemahaman yang lebih konferensi dalam konteks hubungan ini. Hal ini memungkinkan masyarakat memanfaatkan keragaman kekayaan pengetahuan dengan pengalaman untuk memecahkan suatu tantangan sosial dan dunia yang secara kompleks. Jadi, dari dua pembahasan tersebut dapat kita simpulkan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita tarik akan mencerminkan hakikat peradaban, hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan agama Islam. Dalam perspektif Islam, iptek bukan sekedar alat teknologi untuk kemajuan material, tetapi juga harus berakar pada nilai-nilai agama Islam. Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan secara prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Sejarah Islam telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sejak masa ke masanya. Dalam penggunaan perspektif Islam menekankan pentingnya etika dan kemanusiaan dalam penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun ilmu pengetahuan mempunyai kemampuan untuk menciptakan kemajuan dan kemudahan, namun harus diarahkan pada keselamatan umat manusia dan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Dalam Islam, ilmu dihargai sebagai sarana untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penciptanya. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk tetap terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan berbagai bidang, baik tentang berasal dari dalam tradisi Islam maupun dari luar tradisi Islam. Kesimpulannya, yang dapat diambil adalah perlunya pembelajaran dan penelitian yang berkelanjutan dalam upaya memberikan hakikat ilmu pengetahuan dan teknologi perspektif Islam. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai-nilai Islam memerlukan kesadaran dan dedikasi yang berkelanjutan dari umat Islam dan masyarakat global pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru ma fis samawati wal ard wa ma tunnil ayatu wan nuzuru ankum la yu'minun. Yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberikan peringatan bagi orang yang tidak beriman. Yang terkandung di dalam surat Al-Yunus 101. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.